Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Intan Oktaviani from TBIC. I want to explain about speech act. Yang pertama adalah introduction tentang speech act teori. Teori ini diramalkan oleh filsuf Austria bernama Ludwig Wittgenstein tentang permainan bahasa yang biasanya dikaitkan dengan filsuf Oxford oleh Austin. Pertama-tama, ide ini dibentuk oleh Ludwig pada akhir tahun 1930-an yang dipresentasikan dalam kuliahnya pada tahun 1952 atau sampai 1954. Kemudian dipresentasikan juga pada kuliahnya di Harvard pada tahun 1955. Setelah itu diterbitkan secara anumerta pada tahun 1962. Lalu setelah kematiannya pada tahun 1960, ide Austin tersebut disempurnakan, disistematisasikan, dan diajukan oleh seorang muridnya yang bernama filsuf Amerika yang bernama John Searle. Secara sederhana, prinsip sentral dari tindak tutur atau speech act adalah pengucapan suatu kalimat merupakan bagian dari suatu tindakan dalam kerangka pranata dan konvensi sosial. Biasanya dimasukkan ke dalam bentuk slogan yang merupakan ucapan dari atau bagian dari perbuatan Austin membuat dua buah poin penting. Yang pertama, dia mencatat bahwa beberapa kalimat bahasa biasa tidak dipergunakan untuk membuat pernyataan, dan karenanya tidak dapat dikatakan benar ataupun salah. Misalnya, kalimat good morning and is she a vegetarian, dan yang terakhir adalah put the car in the garage please. Ketiga kalimat ini tidak dapat dikatakan benar atau salah. Dan poin yang kedua, dan ini lebih penting menurut Austin, yaitu kalimat deklaratif bahasa biasa menolak analisis kondisi kebenaran dengan cara yang sama. Maksudnya, kalimat deklaratif itu bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, ujaran-ujaran tersebut memiliki aspek deskriptif dan aspek afektifnya. Oleh karena itu, Austin menyebutnya sebagai performatif, dan dia membedakan dari pernyataan atau ucapan pembuatan pernyataan yang dia sebut konstatif. Pada contoh 5.1, I christened this ship the Princess Elizabeth. Dan pada contoh yang 5.2, my daughter is called Elizabeth.
Ada dua perbedaan antara contoh yang pertama dan yang kedua, yaitu they are not used intentionally to say anything true or false about state of affair in the external world. And the secondly is they uses constituents part of action. Selanjutnya membahas tentang explicit and implicit performative. Explicit performatif adalah tuturan performatif yang mengandung kata kerja performatif yang menjelaskan secara eksplisit tindakan apa yang sedang dia lakukan. Contohnya adalah Now, I know pronounce you husband and wives. I sentence you to 10 years in prison and etc. Dan yang kedua adalah performatif implisit atau implicit performatif, yaitu tuturan performatif yang tidak memiliki kata kerja. Misalnya, surrender immediately, I will come to your talk tomorrow afternoon. Dia tidak mengandung kata kerja seperti pada contoh explicit performatif. Selanjutnya adalah syntactic and semantic properties of explicit performative. Austin mengisolasi sejumlah properti, sintaksis, dan semantik dari performatif eksplisit dalam bahasa Inggris. Tentu saja tidak semua, namun ada beberapa yang dikecualikan. Mereka adalah explicit performative contain a performative verb. The second is the performative nature of such a verb can be reinforced by adding the adverb hereby. The third is explicit performatives occur in sentence with a first person singular subject of a verb in the simple present tense, indicative mood, and active voice. Contohnya, I hereby pronounce your husband and wives. Dalam kalimat ini mengandung kata kerja performatif dan ada kata tambahan, kata keterangan tambahan dalam kalimat ini, serta ada subjek orang pertama tunggal. Dan kalimat ini dibentuk dalam present tense, simple present tense, jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama, indicative mood, dan active voice, jadi berupa kalimat aktif. Yang perlu diingat adalah yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata kerja performatif juga bisa digunakan secara deskriptif. Contohnya, I baptized John's baby last Sunday, etc. Selanjutnya adalah tentang performative hypothesis. Untuk menjelaskan performatif implisit, sebuah analisis yang dikenal sebagai hipotesis performatif diajukan pada tahun 1970-an. Ide dasar dari hipotesis adalah mendasari setiap kalimat ada klausa performatif, matriks tersembunyi dari bentuk yang diberikan. Contohnya adalah I hereby VPU that S, di mana VP adalah verba performatif dan S adalah klausa pelengkap.
kata kerja performatif yang berada dalam mood indikatif dan active voice. Indicative mood dan active voice and simple present tense will always make explicit what is implicit. Jadi akan selalu membuat eksplisit yang tersirat. Meskipun ada klausa matriks performatif yang dapat dihapus tanpa mengubah maknanya. Jadi menurut hipotesis ini, klausa matriks performatif dalam struktur ini akan mendasari secara terang-terangan. Misalnya, kata-kata stand up pada kalimat I hereby request that you stand up, or I hereby order you to stand up. Itu adalah contohnya. Selanjutnya adalah problem with the performative hypothesis. Ada banyak kasus performative implicit. Contohnya adalah dalam kalimat you are stupid cow. I hereby insult that you are a stupid cow. And C, John insult Mary by saying that she was a stupid cow. Secara intuitif pada contoh yang pertama, yang paling alami ditafsirkan sebagai penghinaan. Jadi John berkata bahwa you are a stupid cow. Semua yang mendengar pasti mengetahui bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Namun, tafsir ini bertentangan dengan prediksi hipotesis performatif yang tampaknya memiliki pandangan eksplisit seperti yang ditunjukkan oleh contoh yang kedua, I hereby insult you that you are a stupid cow. Di sisi lain ditunjukkan oleh contoh yang ketiga, yaitu John insult Mary by saying that she was a stupid cow. Kata kerja menghina itu dapat digunakan secara deskriptif tanpa masalah. Jadi tidak selalu bermakna seperti apa yang dikatakan. Misalnya lagi dalam kata kerja yang berbohong, mengancam, dan yang mengandung ingin menjudge, punishing, menghukum. Selanjutnya adalah Austin's felicity condition on performative. Seperti yang sudah disebutkan, tidak masuk akal untuk menyebut performatif benar atau salah. Namun, Austin memperhatikan agar performatif berhasil untuk memenuhi serangkaian kondisi. Seperti yang pertama, harus berprosedur konvensional yang memiliki efek konvensional. Keadaan dan orang harus sesuai sebagaimana diatur dalam prosedur. Dan prosedur harus dijalankan dengan benar dan penuh. Jadi tidak boleh mengurangi salah satu syaratnya. Yang ketiga adalah seringkali orang tersebut harus memiliki pikiran, perasaan, dan niat yang diperlukan seperti yang ditentukan dalam prosedur. Dan jika perilaku konsekuen ditentukan, pihak yang terkait harus melakukan. Jika kondisi A dan B tidak perhatikan, maka apa yang digambarkan Austin dalam misfire akan terjadi. Dan jika kondisi C tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyalahgunaan. Maka dalam mempelajari speech act ini, kita harus memenuhi semua prosedur agar penafsiran seseorang
tidak salah dalam menafsirkan apa yang kita katakan. Thank you.